Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, tidak ada yang tahu waktu terjadinya kiamat kecuali Allah Ta'ala. Bahkan malaikat Jibril dan baginda Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala akan waktu terjadinya hari kiamat. Kiamat yang merupakan perubahan besar pada alam semesta dan perjalanan menuju alam akhirat, syurga dan neraka adalah berbicara tentang urusan gaib yang kita tidak mengetahuinya. Bicara tentang akhir zaman adalah bicara tentang urusan gaib yang Allah Ta'ala dan Rasul SAW tidak menyebutkan waktu terjadinya, tapi hanya memberitahukan tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda akhir zaman atau yang dikenal dengan tanda-tanda dekatnya waktu kiamat adalah munculnya Imam Mahdi. Berikut ulasan perkara apa yang terjadi sebelum kemunculan Imam Mahdi, dari mana dia tahu bahwa dirinya Imam Mahdi, dan bagaimana cara dia dibaiat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, Rasulullah SAW memberitahu kita tentang kemunculan Imam Mahdi, yaitu keadaan dan kejadian dunia serta umat manusia pada saat kemunculan Imam Mahdi, seperti hilangnya keadilan, merajalelanya kezaliman, dan perselisihan dalam merebut kekuasaan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku atau keturunanku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, yaitu Muhammad bin Abdillah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW menjelaskan keadaan dunia sebelum munculnya Imam Mahdi, bahwa kehidupan manusia di atas permukaan bumi dipenuhi kezaliman dan penindasan. Kezaliman dan ketidakadilan merata di bumi, bukan hanya terjadi pada sebagian wilayah, adapun wilayah yang lain baik-baik saja. Proses pembaiatan Imam Mahdi. Imam Mahdi keluar ketika terjadi perebutan harta di kota Mekah. Hadis dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 orang yang akan saling membunuh di dekat harta simpanan kalian. Mereka semua putra khalifah. Kemudian simpanan itu tidak dikuasai salah satu dari mereka, hingga muncul bendera-bendera hitam dari arah timur, lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun." Kata Sauban, lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku hafal, kemudian beliau bersabda, "Jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini, maksud hadis bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kehadirannya di akhir zaman munculnya dari arah timur, dan beliau dibaiat di sisi Ka'bah sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Beliau juga menjelaskan yang dimaksud harta simpanan pada hadis adalah simpanan Ka'bah. 3 orang dari putra khalifah akan saling membunuh untuk memperebutkannya hingga tiba akhir zaman. Kemudian keluarlah Al-Mahdi dan beliau datang dari arah timur, bukan dari Sardab Samira, sebagaimana dikatakan orang bodoh dari kalangan Rafidhah bahwa Al-Mahdi saat ini ada di tengah mereka. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bendera hitam yang dibawa Al-Mahdi. Beliau didukung oleh masyarakat dari timur menegakkan kekuasaannya, mempererat pasukannya, dan bendera mereka saat itu pun berwarna hitam yang melambangkan kerendahan hati.
Sebagaimana bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu yang berwarna hitam dan bernama Al-Uqab. Hadis dari Ali bin Thalib bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi termasuk golongan kami ahli baiat. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna Allah memperbaikinya dalam satu malam. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, Allah menerima taubatnya, memberikan taufik dan ilham serta petunjuk untuknya, setelah sebelumnya dia tidak seperti itu. Keterangan lain disampaikan Imam Ali Al-Qari, Allah memperbaikinya dalam semalam, artinya Allah memperbaiki urusannya, mengangkat kemuliaannya dalam waktu satu malam, dalam satu waktu di malam itu di mana para tokoh masyarakat sepakat untuk membaiatnya sebagai khalifah. Imam Mahdi tidak tahu dirinya Imam Mahdi. Sebelum dibaiat sebagai Imam Mahdi, calon Imam Mahdi sama sekali tidak tahu bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah, dirinya tidak mengetahui akan menjadi Nabi. Kesimpulannya ini disampaikan penulis kitab Hilyah Al-Bashar, Abdul Razak Al-Bitar. Dalam kitabnya beliau menyatakan, dari sabda Nabi SAW tentang Al-Mahdi bahwa Allah memperbaikinya dalam semalam, menunjukkan bahwa Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi yang dinantikan sebelum waktu Allah menghendaki untuk mengeluarkannya dari masyarakat. Dari sabda Nabi SAW tentang Al-Mahdi bahwa Allah memperbaikinya dalam semalam menunjukkan bahwa Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi yang dinantikan sebelum waktu Allah menghendaki untuk mengeluarkannya dari masyarakat. Kasus ini sejenis dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia. Beliau tidak tahu tentang risalah kenabiannya hingga Jibril datang menemuinya di Gua Hira. Kemudian beliau kembali menegaskan, apabila Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bahwa dirinya adalah utusan Allah, kecuali setelah datangnya Jibril alaihissalam kepada beliau dan menyampaikan Iqra, maka lebih layak lagi yang terjadi pada Al-Mahdi Al-Muntazar. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya Al-Mahdi kecuali setelah Allah menghendaki untuk ditonjolkan di tengah umat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Buya Milenial, demikian proses kedatangan Imam Mahdi. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.